Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Akmal Hamzah MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Dr. Aziz SPD MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Sakinah Fitri SS SPD MPD selaku penguji 2. Nama saya Cindy Trusardi, NIM 16510410003, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Yang pertama, latar belakang. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks dalam bacaan. Oleh karena itu, membaca bukan hanya melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, paragraf, dan wacana saja. Namun, lebih dari itu, membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang, tanda, tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat memahami pesan dan makna dari suatu bacaan. Selain itu, dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara optimal. Membaca juga merupakan sarana menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca dapat merancang otak seseorang untuk berpikir, memperluas dan memperkaya wawasan, serta dapat membentuk kepribadian yang unggul dan kompetitif. Minat baca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam tulisan, sehingga memberikan pengalaman emosi akibat dari bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna bacaan. Minat baca siswa merupakan salah satu indikator kualitas dalam pendidikan formal. Minat baca berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menangkap isi bacaan dan informasi yang tertera dalam bacaan, sehingga diharapkan siswa lebih kritis menyikapi berbagai persoalan. Berdasarkan minat baca akan diketahui pola pikir dan pengetahuan serta wawasan siswa. Minat baca siswa adalah hal yang berpengaruh terhadap proses belajar di sekolah. Minat baca berkaitan dengan kemampuan membaca siswa. Apabila seorang siswa memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang diminati, maka ia akan berusaha mencari informasi yang berkaitan dengan ketertarikannya itu, baik membaca buku maupun informasi lainnya. Hal demikian diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta pengetahuan siswa. Siswa yang membaca tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam mengikuti materi pelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan membaca siswa pada dasarnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Semua pihak pada dunia pendidikan memiliki kepentingan yang besar terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa. Membaca menjadi faktor penting dalam memahami setiap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan. Selain menjadi tolak ukur keberhasilan dalam belajar, dengan membaca, siswa dengan mudah dapat memahami setiap materi pelajaran. Dengan membaca, siswa dengan mudah dapat memahami setiap materi pelajaran. Siswa yang terampil dan memiliki kebiasaan membaca yang baik biasanya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Sebaliknya, siswa yang kurang terampil dan jarang membaca akan sempit pengetahuan dan wawasannya. Sebagian besar siswa, kebiasaan membaca masih tergolong rendah, sehingga tidak sedikit siswa melakukan aktivitas membaca hanya sebatas pada saat menjelang ujian. Membaca dalam kondisi tersebut terkesan dipaksakan karena takut gagal dalam ujian. Minat baca dalam diri siswa harus senantiasa digalakkan.
Dengan kebiasaan membaca yang baik, maka aspek keterampilan berbahasa yang lain juga akan lebih mudah dilakukan, baik dalam bentuk tulisan, berbicara maupun menyimak. Salah satu dampak langsung dari kegiatan membaca adalah prestasi belajar bahasa Indonesia yang memadai. Kebiasaan membaca memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian prestasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, guru memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian prestasi belajar siswa di kelas. Prestasi belajar bahasa Indonesia yang diperoleh siswa menjadi cermin kemudahan siswa dalam memahami materi pelajaran yang diberikan yang berbasis kebiasaan membaca. Kemudahan tersebut bersumber dari proses belajar yang tidak hanya mengandalkan aktivitas belajar formal di kelas, tetapi didukung oleh kebiasaan membaca yang lekat dalam diri siswa. Salah satu implikasi dari kebiasaan membaca adalah perolehan prestasi belajar bahasa Indonesia yang lebih optimal. Prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor penting dalam kegiatan belajar, yaitu diantaranya kebiasaan membaca yang memadai. Namun sebaliknya, prestasi belajar bahasa Indonesia yang buruk menjadi cermin buruknya kebiasaan membaca yang melekat dalam diri siswa. Prestasi belajar bahasa Indonesia dapat dilihat melalui hasil evaluasi belajar yang diterima siswa sebagai gambaran tingkat pemahaman dan penguasaan siswa saat menerima pelajaran bahasa Indonesia. Prestasi belajar bahasa Indonesia tidak hanya menunjukkan adanya perubahan tingkah laku siswa dalam berbahasa, tetapi tercermin melalui hasil belajar yang diperoleh siswa. Prestasi belajar menjadi refleksi kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi pelajaran bahasa Indonesia. Prestasi belajar dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar. Belajar sebagai proses harus berorientasi pada pencapaian prestasi belajar siswa pada semua mata pelajaran. Batasan prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Salah satu tolak ukur yang digunakan adalah prestasi belajar yang mengacu pada pencapaian taksonomi pendidikan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sisi lain, prestasi belajar adalah perubahan berupa pengetahuan, kebiasaan, kecakapan, sikap, penguasaan, dan pengertian pada diri siswa. Prestasi belajar menjadi bagian dari proses evaluasi pendidikan yang mengacu pada butir-butir tujuan yang tercantum dalam kurikulum pembelajaran. Untuk dapat mencapai prestasi belajar yang optimal dalam kegiatan belajar mengajar, siswa maupun guru harus memahami berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian prestasi belajar. Setiap siswa pada dasarnya berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik atau akademik performa yang memuaskan. Di sisi lain, setiap siswa memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang, kebiasaan, dan pendekatan belajar yang terkadang mencolok antar siswa. Dengan demikian, prestasi belajar bahasa Indonesia dapat dinyatakan sebagai hasil yang dicapai yang mencakup apa yang dilakukan dan dikerjakan siswa dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Prestasi belajar dapat menjadi bahan laporan bagi guru kepada siswa tentang pencapaian tujuan program belajar mengajar di kelas. Dalam observasi awal yang saya lakukan kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar, tampaknya kebiasaan membaca memberikan kontribusi terhadap pencapaian prestasi belajar Bahasa Indonesia yang diperoleh siswa. Sekalipun tidak bersifat tidak signifikan, kebiasaan membaca dapat dikatakan menjadi faktor penting
dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa, khususnya siswa sekolah menengah pertama. Siswa yang memiliki kebiasaan yang baik, maka akan semakin baik pula prestasi belajar bahasa Indonesia yang diperolehnya. SMP Negeri 18 Makassar merupakan sekolah yang terletak di Jalan Kompleks Hartako Indah, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sekolah ini adalah salah satu sekolah unggulan di daerah tersebut. Namun, masih banyak siswa di sekolah ini yang memiliki motivasi minat baca yang rendah, dikarenakan malas untuk ke perpustakaan, karena biasanya mereka dimintai ganti rugi oleh pihak perpustakaan untuk buku yang telah dirusak atau dihilangkan. Hal-hal ini yang menjadi penyebab kurangnya minat membaca siswa di sekolah, karena kurangnya kesadaran dalam diri siswa akan pentingnya membaca, dan faktor lingkungan siswa seperti teman sebayanya dan situasi atau kondisi lingkungan sekolahnya yang menyebabkan siswa memiliki minat baca yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih untuk mengangkat judul Hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar sebagai bahan penelitian. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tingkat minat baca siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar? Yang kedua, bagaimanakah prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar? Yang ketiga, adakah hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar? Tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan minat baca siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar, untuk mendeskripsikan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar, dan untuk membuktikan hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan hubungan minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan minat membaca dan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai minat baca dan prestasi belajar bahasa Indonesia. Kemudian, kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian pustaka yang pertama yaitu membaca, pengertian membaca, tujuan membaca, manfaat membaca, jenis-jenis membaca, teknik membaca, kesiapan membaca, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, dan faktor-faktor yang dapat membangkitkan kegemaran anak membaca. Yang kedua, prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar, tujuan prestasi belajar, fungsi prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Kerangka pikir. Seperti yang kita lihat pada bagan, pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar, minat membaca, prestasi belajar, masing-masing mempunyai data, kemudian hubungan, analisis, dan temuan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dan jenis penelitian. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif model korelasional. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 18 Makassar, yang beralamat di Jalan Kompleks Hartako Indah, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020. Variabel penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu
1. Minat baca disimbolkan dengan X dan 2. Prestasi belajar disimbolkan dengan Y. Karena desainnya adalah hubungan atau korelasi, maka kedua variabel tersebut merupakan variabel bebas atau independen. Populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8, SMP Negeri 18 Makassar yang terdiri dari 10 kelas dengan jumlah 360 siswa. Sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini cukup besar, maka dari itu dilakukan penarikan sampel dengan teknik simple random sampling atau memilih kelas secara acak dengan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut, di mana N kecil sama dengan ukuran sampel, N besar sama dengan populasi, E sama dengan persentase kelonggaran ketidaktertarikan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Kemudian, data penelitian. Data penelitian terbagi menjadi 2, data primer dan sekunder. Data primer ada 2, yaitu kuesioner atau angket dan dokumentasi. Data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di SMP Negeri 18 Makassar. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam Saprin 2012 halaman 75 digunakan untuk menganalisis hasil angket minat baca dan prestasi belajar dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut. Kemudian, statistik inferensial. Statistik inferensial dalam Sudjana 2009 halaman 163 digunakan untuk mencari hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.